Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Sony di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Dan di video kali ini sahabat, kita akan membedah soal prediksi SIMA UI tahun 2021, di mana soal-soal yang ada di dalam video ini disusun berdasarkan pola soal dari soal SIMA UI tahun 2018, 2019, dan 2020, sehingga kita bisa memprediksi soal SIMA UI tahun 2021. Dan bagaimana pola soalnya tentunya kalian sudah menonton di video sebelumnya, jadi ada kisi-kisi mengenai soal prediksi SIMA UI tahun 2021. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya atau bagi kalian yang mempersiapkan diri menghadapi menghadapi SIMA UI tahun 2021, pastikan kalian menekan tombol like, kemudian komen, share ke teman-teman yang lain, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan tentunya tonton video kali ini sampai habis. Oke sahabat, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Kita bahas ya langsung semuanya sampai ke soal nomor 15. Soal yang pertama sahabat, sebanyak 60 gram asam laktat dengan MR sama dengan 90, jika dibakar sempurna akan menghasilkan 88 gram CO2 dan 36 gram air, dengan ARO sama dengan 16, C sama dengan 12, dan H sama dengan 1. Pertanyaannya adalah, rumus molekul asam laktat adalah apakah A C2H4O2, B C2H6O2, C C3H6O3, D C4H10O2, ataukah E C4H8O4. Di sini ada beberapa langkah yang tertuang dalam quick tips yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama, kita harus mencari massa karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari rumus empirisnya dengan menggunakan prinsip bahwa jumlah atom sebanding dengan mol. Dan langkah yang ketiga adalah mencari rumus molekulnya. Nah, untuk mencari massa karbon, hidrogen, dan oksigen, kita tuliskan dulu sahabat ya, reaksi pembakaran dari asam laktat. Kita misalkan sebagai CX-HYOZ, di mana CX-HYOZ ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita anggap di sini adalah pembakaran sempurna karena sesuai dengan soal bahwa asam laktat dibakar sempurna. Nah, kemudian untuk menentukan massa dari karbon atau massa karbon yang terdapat di dalam asam laktat, ini adalah sama dengan massa karbon yang terdapat dalam CO2. Sementara massa hidrogen yang ada dalam asam laktat itu adalah sama dengan massa hidrogen yang terdapat di dalam H2O. Nah, untuk mencari massa oksigennya nanti kita akan mengurangi massa asam laktat dengan massa karbon dan hidrogennya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita cek ini ya. Untuk mencari massa karbon sahabat, di sini massa karbonnya kita lihat jumlah C-nya sama dengan 1 dikali dengan ARC dibagi MrCO2 dikali dengan massa CO2. Jadi ini adalah bagian dari keseluruhan ya sahabat ya, bagian dari karbon dari seluruh CO2 dikali dengan massa CO2. Kemudian kita lanjutkan, maka 1 kali 12 dibagi 44, 12 adalah AR-nya karbon, 44 adalah MrCO2 dikali 88 gram ya CO2. Kita coret ini sahabat ya, sama dengan 2, maka 2 kali 12 kali 1 sebanyak 24 gram. Maka massa hidrogen juga dengan cara yang sama. Nah, karena jumlah atomnya adalah 2, maka 2 kali AR-nya H dibagi MR-nya H2O dikali massa H2O yang dihasilkan, sehingga 2 kali 1 dibagi 18 kali 36, kita coret juga sahabat ya, sama dengan 2, maka 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4 gram. Nah, berikutnya sahabat, sekarang kita mencari massa oksigennya ya sahabat ya. Massa oksigen sama dengan 60 dikurangi 24 ditambah 4. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena kita tahu bahwa asam laktat ini punya massa sebanyak 60 gram. Jika kita sudah mengetahui massa karbonnya adalah 24 gram, massa hidrogennya adalah 4 gram, maka massa oksigennya itu sama dengan 60 dikurangi massa karbon dikurangi dengan massa hidrogen.
Sehingga 60 dikurangi 24 ditambah 4, maka massa oksigennya adalah 32 gram. Nah, langkah pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita menuju ke langkah kedua, yaitu mencari rumus empiris dengan menggunakan prinsip bahwa jumlah atom itu sebanding dengan molnya ya sahabat ya. Nah, maka kita gunakan bahwa C banding H banding O sama dengan mol dari masing-masing unsur, yaitu massa per AR banding massa per AR banding massa per AR. Massanya kita substitusikan ke dalam persamaan, begitu juga dengan AR-nya. 24 per 12 dibagi sebanding dengan 4 banding 1, kemudian 32 banding 16, kemudian kita sederhanakan menjadi 2 banding 4 banding 2, atau sama dengan 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O ya sahabat ya. Nah, saya tulis di sini dulu, yaitu CH2O. Nah, langkah terakhir kita cari rumus molekul, di mana kita gunakan data MR-nya yaitu 90. Maka CH2O dikalikan N sama dengan 90. Kemudian kita hitung MR dari CH2O, di mana C adalah 12. 12 ditambah 2, karena di sini 1 kali 2 kan 2 ya sahabat ya. 12 tambah 2, 14, 14 tambah AR-nya oksigen 16 sama dengan 30 ya sahabat ya. Maka 30N sama dengan 90, sehingga N sama dengan 3. Sehingga rumus molekul dari asam laktat adalah, kita ganti N ini sama dengan 3. Nah, rumus molekulnya adalah C3H6O3 ya. C3H6O3. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama ini adalah yang option C, C3H6O3. Baiklah sahabat, sekarang kita menuju soal berikutnya, yaitu soal yang kedua. Soal yang kedua terkait dengan titik didih dari senyawa hidrogen atau senyawa hidrida. Beberapa senyawa hidrida unsur golongan 16 ya sahabat ya, atau di dalam tabel periodik kita kenal sebagai golongan 6A ya. Golongan 16 kita kenal sebagai golongan 6A. Nah, adalah H2O, H2S dan H2SE ya. Kalau H2O, O adalah oksigen, S adalah belerang, Se itu selenium ya sahabat ya. Jika ARH sama dengan 1, O sama dengan 16, S sama dengan 32, dan Se sama dengan 79, maka urutan titik didih dari ketiga senyawa tersebut adalah apakah A, B, C, D, ataukah E. Nah, untuk menyelesaikannya, ada quick tips yang cocok buat kalian. Yang pertama, ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom berkeelektronegatifan tinggi. Di sini yang dimaksud adalah atom fluor, oksigen, dan neon. Nah, dengan tips yang pertama ini, sahabat pasti sudah tahu bahwa ada senyawa dari ketiga senyawa tadi ya sahabat ya, antara H2O, H2S, dan H2SE, ada senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, yaitu H2O ya sahabat ya. Karena ada ikatan antara H dengan O, di mana terjadi ikatan hidrogen ya sahabat ya. Yang kedua, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Nah, di sini berdasarkan ketiga unsur yang berkeelektronegatifan tinggi tadi, ada 3 senyawa yaitu HF, NH3, dan H2O. Kemudian yang ketiga, sahabat, akibat adanya ikatan hidrogen, titik didih senyawa bertambah besar. Nah, jadi kalau kita urutkan sahabat ya berdasarkan satu golongan, kita tahu bahwa dalam satu golongan di mana oksigen itu berada di paling atas, kemudian belerang, kemudian Se. Nah, jadi dari atas menuju bawah, di mana AR-nya semakin tinggi, yaitu 16, kemudian 32, kemudian 79. Nah, berdasarkan letaknya dalam satu golongan ini, sahabat, kita tahu bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah AR-nya atau masanya semakin meningkat, sehingga seharusnya titik didihnya pun semakin meningkat ya sahabat. Titik didihnya itu semakin meningkat dari oksigen menuju Se, sehingga Se atau di sini senyawanya adalah H2Se ya. H2Se itu memiliki titik didih yang lebih tinggi atau paling tinggi di antara ketiga senyawa ini. Namun karena adanya ikatan hidrogen sahabat, maka terjadi penyimpangan. Jadi seperti ini sahabat ya. Kita lihat fokus di golongan ke-6, di mana yang berwarna merah ini ya sahabat ya, merah tuah atau grup 6A ya. Grup 6A H2O. Jadi di sini adalah H2S ya titik ini. H2S, kemudian ini ada H2Se. Nah,
Seharusnya kalau dimisalkan tidak ada ikatan hidrogen, maka H2O ada di bawah ya, seperti ini. Ini sejalan dengan golongan 4A adalah CH4, kemudian SiH4, GeH4, SnH4. Ini titik didihnya meningkat seiring dengan bertambahnya AR atau molecular weight-nya dalam satuan MU, atomic mass unit atau SMA, satuan massa atom ya. Jadi semakin ke bawah atau dalam satu golongan dari atas ke bawah, itu senyawa titik didih dari senyawa hidridanya semakin meningkat. Nah, karena baik H2O, kemudian HF, kemudian NH3 berlaku namanya atau terjadi namanya ikatan hidrogen, maka titik didihnya langsung naik ke atas ya sahabat ya, menyimpang dari keteraturannya. Nah, berdasarkan terjadinya ikatan hidrogen ini, maka yang seharusnya H2SE memiliki titik didih tertinggi, maka H2O yang memiliki titik didih tertinggi. Sehingga jawabannya atau urutannya adalah H2O lebih tinggi, kemudian disusul oleh H2TE, baru kemudian H2SE, kemudian H2S. Nah, karena kita bandingkan 3 senyawa saja, kita enggak mengikutkan H2TE, maka H2O ya, lebih besar dari H2SE, kemudian diikuti dengan H2S, sesuai juga dengan grafik yang ada di dalam gambar ini. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang C ya sahabat ya. Ya, jadi H2O paling tinggi, kemudian H2SE, kemudian yang paling rendah adalah H2S atau asam sulfida. Oke sahabat, itulah pembahasan untuk soal SIMA UI tahun 2021, soal yang kedua. Nah, berikutnya sahabat kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sahabat, ini adalah tentang larutan asam dan basa. Sebanyak 10 mili larutan asam kuat yaitu H2X dititerasi dengan larutan NaOH 0,01 molar. Hasil menunjukkan bahwa diperlukan 20 mili NaOH untuk menetralkan asam tersebut. Pertanyaannya adalah konsentrasi H2X ketika penambahan 10 mili NaOH adalah apakah A 2,5 10 pangkat min 3 molar, B 2,5 10 pangkat min 2 molar, C 2,5 10 pangkat min 1 molar, D 5,0 10 pangkat min 3 molar, ataukah E 5,0 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, tips yang sesuai adalah langkahnya, 1, kita cari konsentrasi asam kuatnya sahabat ya. Jadi berdasarkan titrasi atau kalimat pertama dan kalimat kedua ya sahabat ya. Saya ulangi lagi, berdasarkan kalimat pertama dan kalimat kedua ya ini ya sahabat ya. Nah, kita harus mencari nilai konsentrasi dari H2X ya. Nah, gunakan rumus iterasi yaitu AMAVA sama dengan BMBVB. Kemudian nanti setelah kita cari konsentrasi asam dari H2X, kita reaksikan asam dan basa, yaitu asamnya direaksikan dengan 10 mili NaOH. Kemudian kita gunakan metode MRS untuk mencari asam yang tersisa atau H2X yang tersisa. Kemudian baru kita hitung konsentrasinya. Nah, sekali lagi kita gunakan AMAVA BMBVB ya sahabat ya. Kita masukkan nilainya bahwa H2X punya H+ ya, ini sebanyak 2. Maka 2 kalikan konsentrasinya yang kita cari ya, 2 kali MA kali 10 mili sama dengan B sama dengan 1 ya, karena OH-nya sama dengan 1, dikali konsentrasinya yaitu 0,01 molar, dikali volumenya yaitu 20 mili, karena diperlukan 20 mili NaOH untuk menetralkan asam tersebut. Jadi 20 kita coret dengan 10 dan 2 ya sahabat ya, maka MA-nya sama dengan 0,01 molar. Nah, berikutnya sebelum kita menggunakan metode MRS ya, maka kita hitung dulu molnya ya sahabat ya, baik molnya asam H2X dan molnya NaOH, di mana mol sama dengan M kali V sama dengan 0,01 molar dikali 10 mili sama dengan 0,1 milimol. NaOH-nya juga sama dengan 0,01 kali 10 mili ya. Nah, kita tidak menggunakan 20 mili ya sahabat ya, karena yang ditambahkan nanti itu hanyalah 10 mili NaOH. Maka ketemu juga 0,1 milimol. Nah, sekilas nampak bahwa mol kedua zat ini kan sama ya sahabat, tapi belum berarti netral, karena kita tahu bahwa di sini hidrogennya adalah 2, di sini OH-nya adalah 1, sehingga kita perlu metode MRS sahabat. Nah, kemudian persamaannya harus kita setarakan, di mana kalau H+-nya ada 2, maka OH-nya juga harus ada 2, maka kita kalikan koefisiennya dengan 2. Kemudian kita gunakan metode MRS, kita masukkan H2X 0,1 milimol,
ya, sesuai dengan ini. NaOH-nya juga 0,1 milimol. Maka kalau kita tahu di sini adalah 1:2 ya sahabat ya, 1:2. Maka kalau 0,1 di sini, maka seharusnya di sini 0,2. Tapi kan tidak mungkin ya sahabat ya, karena NaOH yang tersedia hanya 0,1. Maka NaOH-nya yang habis. Kalau ini 2 mol butuh 1 mol, maka 0,1 itu butuh 0,05 ya. Saya ulangi lagi sahabat ya. Kalau 2 mol NaOH butuh 1 mol H2X, maka kalau 0,1 NaOH butuh 0,05 H2X ya. Jadi 0,05, ini 0,1, kemudian yang Na2X ini karena koefisiennya adalah 1, maka sama dengan H2X ya sahabat ya, yaitu 0,05. H2O dengan koefisien 2 sama dengan NaOH ya sahabat ya, yaitu 0,1. Nah, sehingga kita kurangi bahwa H2X yang tersisa adalah 0,05, NaOH-nya habis, garam Na2X adalah 0,05, dan H2O yang terbentuk adalah 0,1. Nah, berikutnya sahabat, setelah kita mencari mol dari H2X yang tersisa, baru kita cari konsentrasinya. Karena kita tahu bahwa molaritas atau konsentrasi sama dengan mol per volume, maka kita bagikan dengan volume total ya, karena kedua larutan sudah dicampur. Sehingga 0,05 mol dikali volume totalnya adalah 10 ya, 10 ditambah 10 itu sama dengan 20. Maka hasilnya adalah kita uraikan ya sahabat ya, 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10. 5 kali 2 sama dengan 2,5. Kemudian 10-nya kita naikkan ke atas eksponennya jadi negatif, maka jadi 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Dengan demikian jawaban untuk soal yang ketiga ini sahabat adalah yang A ya sahabat ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi sahabat hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya saja sahabat ya. Nah, berikutnya sahabat kita lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, soal keempat prediksi SIMA UI tahun 2021 yang berikutnya adalah tentang termokimia, yaitu pembakaran spiritus ya sahabat ya. Sebanyak 500 ml air dipanaskan dengan menggunakan lampu spiritus. Ternyata jumlah etanol yang terbakar hanya 2 gram. Suhu air naik menjadi 5,14 derajat Celcius. Itu adalah delta T-nya. Efisiensi kalor pada proses pemanasan tersebut adalah diketahui delta HFC2H5OH sekian, CO2 sekian, H2O sekian, massa jenis air sekian, kalor jenis air sekian, dan seterusnya. Apakah A 1%, B 2%, C 10%, D 20%, atau E 40%? Jadi sahabat di sini ada lampu spiritus ya. Kita ketahui bahwa ada lampu spiritus, di sini mengandung namanya etanol ya sahabat ya, etanol. Kemudian dibuat untuk memanaskan air ya, memanaskan air. Ternyata airnya suhunya naik menjadi 5,14 derajat Celcius. Jadi nilai kenaikannya atau selisih atau delta T-nya itu 5,14 derajat Celcius. Nah, langkah pertama sahabat kita harus menghitung kita tulis dulu reaksinya sahabat ya, reaksi pembakaran etanol. Nah, kemudian kita hitung nilai delta H pembakarannya untuk 1 mol etanol ya. Jadi berdasarkan data yang ada di soal ini, di mana diketahui delta H0F-nya ya, pembentukan etanol, karbon dioksida, dan air, kita harus menggunakan ketiga data itu untuk mencari nilai delta H pembakaran 1 mol etanol ya. Kemudian yang berikutnya sahabat, kita hitung Q pembakaran untuk 2 gram etanol. Jadi kalor yang dilepaskan ketika 2 gram etanol dibakar. Kemudian baru kita hitung Q yang diterima air. Kalor yang diterima air baru kita bandingkan efisiensinya ya. Kita hitung efisiensinya. Nah, dengan cara membandingkan atau membagi Q yang diterima air ya secara percobaan, kemudian dibagi dengan Q pembakaran 2 gram etanol, kemudian dikalikan 100%. Oke, langsung saja sahabat ya, kita tuliskan reaksi pembakarannya saja. C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan ya sahabat ya. Karena di sini C-nya 2, maka kita kalikan 2. Kemudian hidrogennya ada 5 tambah 1, 6, maka kita kalikan 3. Oksigennya di sini adalah 4 ya sahabat ya. Ini adalah 3. Maka sini sudah terpakai 1, maka sisa 6 ya sahabat ya. Maka ini kita kalikan 3 ya sahabat ya, 3O2. Maka hasilnya adalah C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O.
Nah, langkah berikutnya sahabat, kita hitung delta H pembakaran per mol etanol ya dengan menggunakan persamaan ya, yaitu sigma delta H0 F produk dikurangi sigma delta H0 F reaktan. Atau gampangannya kalau anak SMA mengingat itu adalah kanan dikurangi kiri ya. Maka kita masukkan dengan 2 kali CO2 ya sahabat ya. Berarti 2 kali min 393,5 ditambah 3 kali H2O ya. 3 kali min 242. Nah, ini sebagai produk ya sahabat ya, atau kanan. Dikurangi sebelah kiri ya. Sebelah kiri atau reaktan itu adalah yang C2H5OH. Nah, sama dengan karena ini koefisiennya 1, maka 1 kali min 227. Nah, untuk oksigennya kita tidak mengikutkan karena nilai delta H0-nya itu adalah 0. Makanya di soal itu tidak diketahui atau dihilangkan. Nah, kemudian kita hitung secara manual, maka ketemu nilainya adalah min 1286 kJ per mol. Ya, kita gunakan kJ per mol karena di sini delta H0F ya, dari tiap masing-masing senyawa itu adalah kJ per mol. Nah, ini kalau 1 mol ya sahabat ya, 1 mol etanol dibakar. Nah, bagaimana kalau 2 gram etanol yang terbakar? Maka kita hitung molnya dulu. Berarti mol Q sama dengan mol kali delta H sama dengan 2 per 46 adalah molnya ya. 2 gram dibagi MR-nya 46 dikali setiap molnya dikali 1286 atau min 1286, maka ketemu nilai 55,913 kJ. Nah, ini adalah kalor yang dilepaskan ya. Ini ada tanda negatifnya ya sahabat ya. Min 55,913 kJ adalah kalor yang dilepaskan ketika 2 gram etanol terbakar. Nah, seharusnya sebanyak 55,913 itu juga diterima oleh air. Ternyata kalau diterima air tidak demikian, tidak sebesar itu ya sahabat ya. Kita kita cari ya nilai kalor yang diterima oleh air menggunakan Q sama dengan MC delta T karena ada perubahan suhu ya sahabat ya. Maka masanya adalah 500 gram juga ya, karena kita tahu bahwa kalau ini 500 mili ternyata massa jenisnya adalah 1 gram per mili. Artinya kalau 1 gram per mili, 1 mili sama dengan 1 gram, 1 gram sama dengan 1 mili. Maka kalau 500 mili berarti 500 gram, kemudian dikali kalor jenisnya yaitu 4,18, dikali kenaikan suhunya yaitu 5,14, maka kita hitung nilainya adalah 10.742 Joule. Nah, satuannya Joule kenapa? Karena di sini kalor jenisnya kita menggunakan Joule. Nah, berikutnya kita bandingkan efisiensinya sahabat ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalor yang dilepaskan seharusnya sekian dan kalau yang diterima seharusnya sama. Ternyata yang diterima hanya 10.742 Joule saja. Sehingga efisiensinya sama dengan 10.742 kalor yang diterima air dibagi kalor yang dilepaskan oleh pembakaran 2 gram etanol dikalikan dengan 100%, maka nilainya sama dengan 19,2% atau bisa juga kita bulatkan ini mendekati 20% ya sahabat ya. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang D ya, 20%. Oke sahabat, next kita lanjutkan ke soal yang kelima. Soal yang kelima tentang senyawa organik, yaitu senyawa turunan alkana. Ya. Hidrolisis suatu ester menghasilkan senyawa A dan B. Jika senyawa A dioksidasi menggunakan K2Cr2O7, ternyata menghasilkan senyawa B. Kedua senyawa juga memiliki titik didih yang tinggi akibat adanya ikatan hidrogen. Apabila ester yang terhidrolisis memiliki rumus senyawa C4H8O2, maka senyawa A dan B berturut-turut adalah apakah A. etanol dan asam etanoat, B. etanol dan asam etanoat, C. metanol dan asam propanoat, D. propanol dan asam metanoat, ataukah E. 2-propanol dan asam metanoat. Nah, tipsnya adalah kita tahu bahwa hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Oksidasi alkohol dengan oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, di sini dua petunjuk ini sebenarnya sangat penting ya sahabat ya. Jadi kalau ester itu dihidrolisis menjadi senyawa A dan B, maka senyawa A dan B itu adalah antara asam karboksilat dan alkohol ya. Kemudian oksidasi alkohol dengan oksidator kuat menghasilkan asam karboksilat. Nah, dengan kata lain bahwa kalau kita lihat kalimat yang kedua sahabat ya, jika senyawa A dioksidasi ternyata menghasilkan senyawa B. Maka A di sini yang dimaksud adalah alkohol ya sahabat ya, alkohol. Kemudian senyawa B itu adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat. Nah, untuk melihatnya kita lihat petanya ini sahabat ya. Jadi kita
hapus dulu yang ini. Nah, jadi ini adalah peta reaksinya sahabat ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada alkohol, kalau di alkohol primer dioksidasi akan menjadi aldehid, kemudian aldehid dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol bertemu dengan oksidator kuat ya, atau yang sangat kuat, misalnya adalah K2Cr2O7 atau KMNO4, kalium permanganat, maka alkohol justru langsung akan berubah menjadi asam karboksilat ya. Nah, apabila alkohol dan asam karboksilat itu direaksikan, ya maka akan menghasilkan namanya ester, di mana proses atau reaksinya disebut dengan esterifikasi, ya. Nah, berdasarkan kasus ini, sahabat ya, maka alkohol yang dioksidasi haruslah alkohol primer ya, sahabat ya, haruslah alkohol primer. Jadi kalau kita eliminasi, yang A ini salah ya, karena di sini adalah aldehid ya, yang B ini mungkin ya. Ini juga mungkin karena alkohol dengan asam karboksilat, ini juga antara alkohol dengan asam karboksilat. Yang E tidak mungkin ya, sahabat ya. Kenapa? Karena di sini adalah 2 propanol dan 2 propanol adalah alkohol sekunder ya, bukan alkohol primer. Karena kita tahu bahwa kalau alkohol sekunder dioksidasi dia akan menghasilkan keton ya, bukan menghasilkan asam karboksilat ya, atau menghasilkan aldehid. Maka kita eliminasi antara A dan E, kita silang dulu ya, sahabat ya. Nah, berikutnya kita lihat antara B, C, dan D. Nah, B, C, dan D adalah 3 jawaban yang sangat mungkin untuk jawaban dari soal nomor 5 ini. Nah, berikutnya sahabat, kita lihat bahwa jika senyawa A dioksidasi menggunakan K2Cr2O7 ternyata menghasilkan senyawa B ya. Ya, jadi misalkan kita lihat yang option B ya, sahabat ya, ada etanol. Kita cek apakah etanol dioksidasi akan menjadi asam metanoat. Nah, gitu ya. Jadi, sekali lagi kita cek bahwa apakah etanol, apakah senyawa A jika dioksidasi akan menjadi senyawa B. Jika itu benar, berarti itu adalah jawabannya ya, sahabat ya. Jika etanol dioksidasi, alkohol primer dioksidasi akan menjadi asam karboksilat ya, menggunakan oksidator kuat yaitu K2Cr2O7. Maka kalau etanol dioksidasi menjadi asam metanoat, ini benar ya, sahabat ya. Kalau metanol dioksidasi pasti akan menjadi asam metanoat. Nah, maka ini salah. Propanol akan dioksidasi menjadi asam propanoat, dan ini juga salah. Maka jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini udah jelas ya, sahabat ya, yang B ya, etanol dan asam etanoat ya. Jadi oksidasi alkohol yaitu senyawa A menjadi asam karboksilat yaitu senyawa B. Oksidasi etanol menghasilkan asam etanoat. Jadi ada C2H5OH yaitu etanol dengan asam etanoat atau asam cuka, asam asetat ya, akan menjadi CH3, COO, CH2, CH3. Jadi kita ginikan ya, sahabat ya. Jadi kita tuliskan asam karboksilatnya dulu. Nah, seperti ini. Baru kita ganti atom H dengan C2H5 atau CH2CH3, kan sama ya. Nah, kalau kita hitung rumus ini ya, rumus senyawanya atau dari CH3 COO CH2 CH3 itu adalah C4H8O2 sesuai dengan soal ya, sahabat ya, yaitu C4H8O2 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah etanol dan asam etanoat. Nah, berikutnya sahabat, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Ini adalah tentang senyawa organik juga ya, sahabat ya. Antibiotik chlorampenicol merupakan antibiotik yang banyak digunakan karena harganya terjangkau. Berikut merupakan struktur senyawa chlorampenicol. Pertanyaannya adalah atom karbon kiral dalam senyawa tersebut ditunjukkan oleh karbon nomor apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 5, ataukah E 4 dan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tipsnya adalah atom karbon kiral ya, sahabat ya. Atom karbon kiral itu merupakan atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus fungsi yang berbeda. Ya, jadi kalau sahabat tahu di pelajaran kelas 11 semester 1 yaitu senyawa hidrokarbon, kita tahu bahwa karbon mempunyai 4 tangan ya. Jadi kalau keempat tangannya itu mengikat atom atau gugus fungsi yang berbeda-beda, maka karbon tersebut berperan sebagai atom karbon kiral. Nah, sekarang kita identifikasi apakah di nomor 1, karbon yang di tengah ini ya, sahabat ya, ataukah nomor 2, ataukah nomor 3, ataukah nomor 4, ya, ataukah juga nomor 5 ya, sahabat ya. Kita cek satu-satu, kita gambar ya satu-satu, sahabat ya. Kita lihat yang pertama dulu, sahabat ya. Yang pertama ada karbon di sini. Nah, kita
gambar jadi seperti ini ya sahabat ya. Jadi kalau saya gambar sendiri di sini ya, ada karbon kemudian mengikat OH ya. Kemudian ke sini ada ini ya sahabat ya. Kita misalkan adalah A ya, di sini kita misalkan A, kemudian ke kanan itu kita misalkan sebagai B. Nah, kita tahu bahwa karbon itu punya 4 tangan. Kalau di sini sudah mengikat 3, maka sisanya ada hidrogen yang tidak tertulis ya sahabat ya, di mana di gambar struktur ini. Nah, berdasarkan senyawa nomor 1 ini sahabat ya, kita bisa menentukan bahwa ini kiral apa tidak. Nah, karena ini mengikat 4 atom yang berbeda-beda, maka ini termasuk senyawa karbon kiral ya. Kita kasih tanda bintang ya sahabat ya. Ini kiral ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua ini ya. Jadi ada atom karbon di sini ya sahabat ya. Atom karbon mengikat NH, ini adalah NH dan seterusnya. Kita misalkan B. Mengikat yang ke atas ini ya sahabat ya, kita misalkan A, karena gugus-nya jelas beda ya. Kemudian ke bawah ada CH2, di sini adalah CH2 ya sahabat ya. CH2OH ya, CH2OH. Nah, karena karbon yang di tengah ini juga mengikat 4 gugus yang berbeda-beda, maka termasuk karbon yang kiral. Kita kasih bintang ya sahabat ya. Yang ketiga sahabat yang ada di bawah yaitu nomor 3 ya ini. Nah, kita tahu bahwa ini mengikat hidrogen yang sama yaitu H dan H. CH2 ini yang ke atas ya sahabat, yang ke atas ini. Kemudian yang bawah adalah OH. Nah, karena ini gugusnya sama atau atomnya sama H, maka ini adalah atom karbon akiral ya sahabat, atau tidak kiral. Yang keempat ya, yang keempat ini mengandung ikatan terangkap. Kalau ikatan terangkap pasti jelas tidak kiral ya sahabat ya. Jadi ini akiral juga ya, akiral atau salah ya. Yang kelima, nah, kalau yang kelima saya gambar sendiri ya sahabat ya, karena sebenarnya sahabat sudah tahu jawabannya ya, karena ini mengikat Cl yang sama, pasti ini bukan kiral ya, bukan kiral. Sehingga dari 1, 2, 3, 4, 5, maka yang kiral hanya nomor 1 dan 2 ya. Nomor 3, 4, dan 5 itu adalah akiral atau bukan termasuk senyawa karbon kiral. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah option A, yaitu 1 dan 2. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, prediksi berikutnya adalah tentang kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan dapat menjelaskan arah kesetimbangan yang cenderung lebih disukai pada suatu reaksi. Perhatikan 2 reaksi berikut beserta nilai tetapan kesetimbangannya atau KC. 1 kemudian dan 2, dimana kalau kita lihat nomor 1, KC dan KC pertama dan KC kedua ini sangat berbanding terbalik ya sahabat ya. Ini pangkatnya sangat besar, ini pangkatnya sangat kecil. Nah, berdasarkan 2 persamaan reaksi tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah apakah A, reaksi 1 berlangsung lebih lambat daripada reaksi 2, ataukah B, pembentukan produk lebih disukai pada reaksi yang kedua, C, pembentukan reaktan kurang disukai pada reaksi 1, ataukah D, hasil kali konsentrasi gas CO dan O2 lebih besar daripada CO2, ataukah E, hasil kali konsentrasi H2 dan O2 lebih besar daripada H2O. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sahabat, kita kembalikan ke definisi dari tetapan kesetimbangan. Jadi kalau kita tahu bahwa harga K itu kan ditentukan oleh perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing ya. Jadi saya ulangi lagi, nilai K itu ditentukan dari perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Semakin besar K, semakin besar produk. Semakin kecil K, semakin kecil produk, atau semakin besar reaktan. Jadi kalau saya tulis dari soal yang pertama ini sahabat ya, jadi persamaan yang pertama kita lihat bahwa Kc adalah produk ya dibagi reaktan ya, maka H2O pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2 dibagi H2 pangkat 2 kemudian O2 pangkat 1 sesuai dengan persamaan yang pertama. Nah, karena Kc-nya sangat besar ya sahabat ya, Kc sangat besar. Kalau Kc-nya sangat besar ya, Kc sangat besar berarti produk yang dihasilkan juga banyak ya, atau pembaginya atau reaktannya sangat kecil ya. Jadi kalau produknya banyak berarti reaksinya cenderung ke arah kanan ya, cenderung ke arah produk, cenderung terbentuknya produk yang lebih banyak atau lebih ke arah kanan. Dengan demikian untuk yang pertama sahabat ya, maka reaksi yang pertama cenderung ke produk sehingga pembentukan reaktan atau ke kiri itu kurang disukai.
Nah, sekarang kita analisis yang kedua. Di persamaan yang kedua kita tahu produknya adalah CO ya, pangkat 2 dikalikan oksigen pangkat 1 dibagi konsentrasi reaktan yaitu CO2 pangkat 2 dengan Kc yang sangat kecil. Nah, berdasarkan Kc yang sangat kecil itu sahabat ya, maka ini karena sangat kecil berbanding terbalik ya dengan yang pertama tadi, yaitu justru menuju ke arah CO2 ya. Karena ini kecil, maka pembaginya harus besar. Karena ke arah CO2 ya, ke arah CO2, maka ke arah reaktan ya, ke arah reaktan. Sehingga cenderung ke reaktan, pembentukan produk justru kurang disukai. Nah, berdasarkan makna ya dari kedua Kc ini, maka kita bisa melihat jawabannya bahwa jawaban yang tepat untuk soal dari nomor 7 ini adalah yang C ya sahabat ya. Jadi pembentukan reaktan kurang disukai pada reaksi yang pertama ya. Jadi jawabannya ada C. Jadi kita tinggal mengartikan atau mencari makna dari Kc masing-masing dari persamaan yang pertama dan yang kedua. Oke, next sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 sahabat, larutan 2,22 gram garam XCl2 dalam 200 ml air membeku pada suhu yang sama dengan larutan 5,4 gram glukosa dalam 100 ml air. Bila garam XCl2 terurai sempurna dalam air dan massa jenis air adalah 1 gram per mili, maka massa atom relatif atau AR dari X adalah diketahui ARCl sama dengan 35,5 ini sahabat ya. Nah, saya revisi sedikit ya sahabat ya, 35,5. Nah, topik dari soal nomor 8 ini adalah tentang titik beku ya, penurunan titik beku, atau di sini mata pelajaran kimia yaitu bab sifat koligatif larutan ya. Oke, tipsnya adalah karena di sini titik bekunya sama, maka delta Tb yang pertama, larutan pertama sama dengan delta Tb larutan yang kedua. Berikutnya kita cari MR dari garam XCl2, baru nanti kita kurangi dengan AR-nya Cl ya, 2 kali AR-nya Cl, karena kita tahu garamnya adalah XCl2. Jadi setelah kita cari MR-nya XCl2, maka untuk mencari AR-nya X, berarti MR dikurangi 2 kali AR-nya Cl. Nah, untuk mencari nilai MR, kita gunakan persamaan delta Tb larutan 1 sama dengan delta Tb larutan yang kedua. Nah, delta Tb XCl2 sama dengan delta Tb glukosa. Nah, kenapa kita tuliskan di sini seperti ini? Kita kalikan 3, karena kita tahu bahwa XCl2 itu adalah senyawa elektrolit yang terurai sempurna. Nah, di sini tertulis terurai sempurna dalam air, maka terion menjadi 3 ion, yaitu X2+ ya sahabat ya, X2+ ditambah 2 Cl-. Jadi totalnya itu ada 3 ion ya, ada 3 ion. Kita kalikan 3. Kita tahu bahwa delta Tb sama dengan M kali Kb, di mana M adalah molalitas ya, Pak ya, bukan massa ya. Jadi molalitas ya, di mana molalitas sama dengan gram per ml atau massa per ml kali 1000 per P ya, sahabat ya. Mohon maaf, per P ya, massa pelarut ya, dikali Kb kali 3, massa per ml kali 1000 per P kali Kb. Kb-nya kita coret karena di sini pelarutnya sama, yaitu sama-sama air ya sahabat ya. Kita masukkan berarti 2,22 gram dibagi mr yang kita cari dikali 1000 per 200 ml air pelarutnya. Nah, kita jadikan gram juga karena apa itu massa jenisnya adalah 1 gram per mili atau 1 mili sama dengan 1 gram, maka 200 mili sama dengan 200 gram, 100 mili air juga sama dengan 100 gram. Jadi ini. Oke, kita coret, ini sama dengan 5, ini sama dengan 10 ya sahabat ya. Maka 2,22 kali 5 kali 3 sama dengan 5,4 kali 5,4 per 180 kali 10, kita coret dengan ini sahabat ya. Berarti 5,4 bagi 18 sama dengan 0,3 ya, sama dengan 0,3. Kemudian 2,22 kali 15 per mr sama dengan 0,3, maka mr sama dengan 2,22 kali 15 dibagi 0,3. Kita jadikan 3 10 pangkat min 1 kan boleh ya sahabat ya. Kita coret 3 dengan 15 sama dengan 5, sebelum kita naikkan menjadi 10 pangkat 1, berarti jadinya 50 ya. Maka 50 kali 2,22 sama dengan 111 ya. Jadi mr dari senyawa XCl2 adalah 111. Nah, kita berikutnya langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, kita cari AR-nya X ya. AR-nya X sama dengan AR-nya 111 sama dengan AR X ditambah 2 kali 35,5. Jadi ini adalah AR-nya X, ini adalah 2 kali AR-nya Cl ya.
Maka AR-nya X 111 sama dengan AR-nya X tambah 71, AR X sama dengan 111 dikurangi 71 sama dengan 40 ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 8 ini sahabat tentang sifat kualitatif larutan yaitu yang option B 40 ya. Oke sahabat, next untuk soal prediksi berikutnya yaitu soal nomor 9. Suatu ion kompleks memiliki ion platina 14 sebagai ion pusat, memiliki beberapa NH3 dan satu ion Cl- sebagai ligan. Rumus garam klorida dari senyawa kompleks tersebut adalah apakah A. PTNH3 6 kali Cl4, B. PTNH3 5 kali Cl3, ataukah C. PTNH3 4 kali Cl2, ataukah D. PTNH3 3 kali Cl, ataukah E. PTNH3 2 kali Cl4. Nah, tipsnya adalah uraikan ya, kita uraikan menjadi ion-ionnya dulu sahabat ya, karena di sini adalah yang diketahui dalam option ini adalah senyawa kompleks, kita uraikan menjadi ion-ionnya. Yang kedua, kita tentukan ion kompleks yang mengandung ligan NH3 dan ion Cl sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam soal, yaitu kalimat yang pertama. Kemudian langkah yang terakhir sahabat, kita hitung bilox atau muatan dari ion pusat PT. Nah, kita cari yang sesuai dengan soal yaitu memiliki muatan 4+ ya sahabat ya. Oke, yang pertama kita uraikan. Jadi kita bagi ya sahabat, yang di dalam kurung ini adalah ion kompleks ya. Ini ion kompleks ya. Ini adalah anionnya ya. Jadi ini sebagai kation ya. Yang ini sebagai Cl4 sebagai anion. Maka kalau kita uraikan menjadi PTNH3, karena Cl itu adalah -1, maka -1 kali 4 berarti -4 ya totalnya. Maka yang ion kompleks ini totalnya adalah +4 ya. Kemudian yang B juga kita uraikan ya, kita uraikan menjadi 3 Cl- ya sahabat ya. Maka ini adalah 3+ ya. Supaya netral ya. Yang C juga sama. Nah, karena ada Cl-nya ada 2, berarti 2 Cl-, maka muatan totalnya adalah 2+. Kemudian yang D juga sama, yang E ini adalah tidak terurai ya sahabat ya, karena di sini tidak ada anionnya ya, tidak ada anionnya. Baiklah sahabat, yang terakhir adalah kita tahu bahwa ion kompleks yang dimaksud itu mengandung ligan NH3 dan Cl-. Maka yang pertama ini sengaja saya beri tanda merah karena dia nggak ikut, karena ion kompleks ini tidak mengandung Cl sebagai ligan. Maka option yang sesuai di sini adalah B, C, dan D ya sahabat ya, B, C, dan D. Jadi A sama E kita eliminasi ya, kita eliminasi. Nah, langkah yang terakhir sahabat, kita hitung biloxnya atau muatan dari ion pusat PT. Kita cari mana yang memiliki muatan +4 ya. Kita mulai dari yang B ya sahabat ya, PTNH3 5 kali Cl3+ ya. Jadi mana NH3 adalah ligan yang netral atau tidak punya muatan, maka nilainya adalah 0. Cl nilainya -1, karena Cl-nya cuma 1 ya sahabat ya, berarti cuma -1 saja, 1 kali -1 -1, di mana totalnya adalah +3. Maka kita tahu bahwa PT yang dimaksud memiliki bilox atau muatan sebanyak +4 ya, karena +4 dikurangi 1 sama dengan +3. Yang C dengan cara yang sama, NH3 0, Cl-nya -1 sama dengan +2, maka muatan PT adalah +3. Yang D pun juga sama, 0, -1 sama dengan +1, maka PT-nya adalah +2. Nah, dengan demikian dari ketiga option ini antara B, C, dan D, yang sesuai dengan data yang pada soal yaitu yang +4. Jadi jawabannya adalah yang B ya sahabat ya, yaitu PTNH3 5 kali Cl3 ya. Oke, next sahabat, kita lanjutkan ke soal yang ke-10 ya sahabat ya. Prediksi soal yang ke-10 dari SIMAUI tahun 2021. Ini adalah tentang soal laju reaksi ya sahabat ya. Oksidasi gas NO menjadi gas NO2 berlangsung menurut persamaan reaksi berikut, yaitu 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2, memberikan data berikut. Pernyataan di bawah ini yang tepat sesuai data tersebut adalah apakah A, order reaksi terhadap NO adalah 1, kemudian ini bukan A ya sahabat ya, ini bilangan ganda kompleks ya. Apakah 1, order reaksi terhadap NO adalah 1, kemudian yang kedua, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kalikan NO kalikan O2 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, satuan dari K adalah molar pangkat -2 detik pangkat -1. Apakah C nilai X adalah yang nomor 4 nilai X adalah 113,6 molar per detik.
Oke, sekarang kita ikuti tipsnya sahabat ya. Nah, kita cari ordernya dulu sahabat ya, order NO dan O2. Kemudian yang kedua kita tentukan persamaan lajunya, kita hitung nilai satuan dari K, dan yang terakhir kita tentukan nilai X ya sahabat ya. Jadi urut sesuai dengan urutan dari pilihan ganda kompleks tadi. Oke, yang pertama kita cari order NO dan O2 sahabat ya. Kita gunakan data yang sama. Kita lihat data yang pertama, data 1 dan 2. Ini ada yang sama ya sahabat ya. Ini juga sama. Oke, kita gunakan data 1 dan 2 dulu sahabat ya. Maka 0,001 per 0,004 ini punyanya NO ya. Pangkat M dikali 0,001 per 0,001 pangkat N sama dengan lajunya yaitu 7,1 per 28,40. Ini kita coret ya. Ini kita coret habis ya sahabat ya. Ini sama dengan seperempat ya. Seperempat pangkat M sama dengan seperempat, maka M nilainya sama dengan 1. Jadi ordernya NO adalah 1. Jadi nomor 1 ini benar, udah jelas ya sahabat ya. Ordernya NO yaitu M sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung ordernya O2 menggunakan data 2 dan 3 yang sama ya sahabat ya. Data 2 dan 3, masukkan 0,004 dibagi 0,004 kali 0,001 per 0,003 pangkat N sama dengan 28,40 per 255,6. Kini kita hilangkan ya, karena nilainya adalah 1, dimana 1 pangkat bilangan apapun juga 1. Maka sepertiga pangkat N sama dengan 1/9 ya. Maka N sama dengan 2. Jadi ordernya oksigen itu adalah 2. Sehingga persamaan lajunya adalah V sama dengan K NO pangkat 1 O2 pangkat 2. Maka yang nomor 2 jelas salah ya sahabat ya, karena ini pangkat 3. Nah, padahal jawabannya adalah pangkat 2. Hati-hati ya sahabat ya. Jadi sepertiga pangkat N sama dengan 1/9, maka N sama dengan 2. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kadang ada yang terlalu tergesa-gesa sehingga 3 pangkat N sama dengan 9, maka N sama dengan 3. Ini hati-hati ya. Berikutnya sahabat, kita hitung nilai K-nya dulu sahabat ya. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa mencari satuan dari K. Kalau V itu kan laju sama dengan dimana satuannya adalah molar per detik ya, molar per detik. Kemudian konsentrasi itu adalah molar, berarti molar pangkat 1, kemudian molar pangkat 2. Kemudian kita coret di sini. Nah, maka K sama dengan ini tinggal 1 ya sahabat ya, maka molar yang pangkat 2 ini pindah ke ruas bawah sama dengan M pangkat 2 kali S, maka kita bisa naikkan menjadi pangkat negatif yaitu molar pangkat min 2 S pangkat min 1, sehingga jawaban yang ketiga ini benar ya sahabat ya. Jadi option yang ketiga ini benar. Dan next, langkah yang terakhir kita hitung nilai X dengan menggunakan perbandingan salah satu data ya. Mungkin 1 sama 4 boleh, 2 sama 4 boleh, 3 sama 4 pun juga boleh. Kita gunakan 1 dan 4 karena nilainya kita ambil nilainya paling kecil ya sahabat ya, 7,1. Data 1 dan 4 ya, berarti 0,001 per 0,002 ya, pangkat M dikali 0,001 di 0,01 dibagi 0,002 pangkat N sama dengan 7,1 per X ya. Jadi setengah pangkat 1 dikali setengah pangkat 2 sama dengan 7,1 pangkat X per X, maka 1/8 sama dengan 7,1 per X, maka X sama dengan 8 kali 7,1 sama dengan 56,8 molar per detik ya, 56,8 molar per detik. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah option 1 dan 3 saja sahabat ya. Kalau A adalah 1, 2, 3, maka kalau 1, 3 adalah B ya sahabat ya, jawabannya adalah B, 1 dan 3 yang benar. Oke, next sahabat, kita lanjutkan ke soal prediksi berikutnya, yaitu soal nomor 11. Soal nomor 11, sebanyak 1,435 mg ya, AgCl dilarutkan dalam 1 liter air hingga membentuk larutan AgCl tepat jenuh pada 25 derajat Celcius, di mana RAG sama dengan 108, Cl sama dengan 35,5. Pernyataan berikut yang benar adalah, apakah 1. Kelarutan AgCl sebesar 1,0 kali 10⁻⁵ molar, 2. Hasil kali kelarutan atau KSP dari AgCl ya, KSP dari AgCl adalah 1,0 kali 10⁻⁻10. Yang ketiga, kelarutan AgCl semakin besar apabila suhu dinaikkan, dan yang keempat, kelarutan AgCl semakin kecil jika dilarutkan dalam larutan HCl. Oke. Tipsnya adalah kita cari nilai S ya sahabat ya, atau kelarutan, di mana nilai S itu sama dengan atau solubility itu sama dengan molaritas untuk 1 liter larutan.
Yang kedua baru kita nyari KSP-nya. Yang ketiga, kita tahu dalam materi KSP ya, atau kelarutan dan hasil kali kelarutan, nilai kelarutan itu bertambah ketika suhunya lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa kalau larutannya itu suhunya naik, maka pergerakan molekulnya semakin cepat, maka nilai kelarutannya atau kelarutan dari garamnya itu akan bertambah. Atau contoh mudahnya adalah sahabat kalau ingin membuat larutan atau teh hangat ya. Nah, itu kan melarutkan gulanya itu lebih baik di air yang panas. Karena dengan air yang panas maka kelarutannya akan semakin besar atau lebih cepat larut ya sahabat ya, dibandingkan dengan air dingin. Nah, berikutnya adanya ion senama justru memperkecil nilai kelarutan ya sahabat ya. Nah, jadi harus diingat bahwa adanya ion senama atau ion yang sama itu memperkecil nilai kelarutan. Jadi kalau di sini ada AgCl dilarutkan dalam HCl, maka ada ion yang sama yaitu Cl-. Justru kelarutan AgCl akan semakin kecil. Nah, jadi berdasarkan quick tips ini maka 4 ini benar ya, 3 pun juga benar ya sahabat ya. 3 benar, 4 benar. Nah, sekarang kita cek nomor 1 dan 2 sahabat ya. S sama dengan molaritas, maka sama dengan N per V, di mana V itu adalah volume dalam satuan liter. Atau kita jadikan mili, berarti massa per mR kali 1000 per V dalam satuan mili. Massanya kita masukkan sebanyak 1,435 kali 10 pangkat min 3. Kita jadikan 10 pangkat min 3 ya, karena ini miligram kita jadikan gram. Dibagi mR-nya 143,5, yaitu dari 108 ditambah 35,5. Dikali 1000 per 1000 ya. 1000 ini karena 1 liter ya. Nah, kita coret, hilangkan. Maka kita modifikasi sedikit jadi seperti ini ya sahabat ya, yang bawah. Kemudian kita coret. Nah, maka ini bisa naik menjadi negatif sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi S-nya sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter atau molar ya. Maka nomor 1 pun juga benar ya sahabat ya. Nah, berikutnya kita hitung nilai KSP. Nah, karena AgCl itu terurai menjadi Ag plus dan Cl min, hanya 2 ion saja. Maka jadi kalau ini S, maka ini S sama dengan S. Maka KSP-nya sama dengan S kali S ya. Antara Ag plus dikalikan dengan Cl min. Berarti KSP sama dengan S pangkat 2. S-nya 10 pangkat min 5 pangkat 2. Maka sama dengan 10 pangkat min 10. Jadi yang kedua pun juga benar. Nah, dengan demikian 1 benar, 2 benar, 3 benar, dan 4 benar, maka jawaban untuk soal yang ke-11 ini adalah yang A. Yang E ya sahabat ya, yang E yaitu benar semua ya. Jadi 1, 2, 3, dan 4 benar semuanya. Jawabannya adalah E. Oke, next sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-12, prediksi berikutnya. Ya, masih tetap semangat ini. Berikutnya tentang larutan penyangga, sahabat ya. Ini adalah soal yang sering keluar ya. Baik tahun 2018, 19, dan 20 ini keluar ya, larutan penyangga ini. Jadi diprediksi tahun 2021 atau tahun ini soal ini keluar ya. Soal tentang larutan penyangga. Nah, suatu larutan penyangga terdiri atas 100 mili NH4OH 0,1 molar dengan 50 mili NH4Cl 0,2 molar. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 mili HCl 0,1 molar. Jika Kb dari NH3 sebesar 10 pangkat min 5, maka pernyataan berikut yang benar adalah 1. pH larutan awalnya adalah 5, rasio NH4OH dan NH4 plus akhir adalah 9:11, 3. pH larutan penyangga akhir adalah 5 min log 9/11, dan yang keempat, reaksi yang terjadi adalah H plus tambah NH4OH menjadi NH4 plus ditambah H2O. Oke, kita ikuti quick tipsnya sahabat ya. Jadi langkah pertama kita nyari konsentrasi OH min ya dari larutan penyangga, dari komponennya. Kita tahu bahwa NH4OH dan NH4Cl adalah penyangga yang bersifat basa, maka kita cari konsentrasi OH min menggunakan persamaan larutan penyangga basa. Kemudian setelah OH min baru kita cari pOH, baru kita cari pH-nya. Yang kedua, baru kita reaksikan antara HCl dengan salah satu komponennya. Nah, kalau kita analisis HCl itu kan bersifat asam, ya. Maka asam bereaksi dengan basa lemah, ya. Bereaksi dengan basa lemah. Saya ulangi lagi ya, sahabat ya. Jadi kalau penyangga basa ini kan terdiri atas 2 komponen, yaitu NH4OH dan NH4Cl atau NH4 plus ya. NH4OH sebagai basa lemah, NH4 plus sebagai asam konjugasi. Ketika ditambahkan HCl atau asam, maka asam bereaksi dengan basa lemahnya. Sehingga nanti setelah kita MRS, setelah kita reaksikan, baru kita MRS untuk menentukan sisanya ya sahabat ya, menentukan sisanya.
Oke, langsung saja sahabat kita tentukan nilai OH-nya menggunakan persamaan penyangga basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah, yaitu mol NH4OH dibagi mol NH4Cl ya. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 kali 10 milimol, karena dari 100 kali 0,1 10 milimol, 50 kali 0,2 juga 10 milimol, kita coret, maka POH sama dengan 5 ya. Maka pH-nya sama dengan 9. Nah, dengan kata lain nomor 1 ini jelas salah ya sahabat ya. Ini penyangganya 5, pH-nya adalah 5. Hati-hati. Padahal pH-nya seharusnya 9 ya sahabat ya. Nah, berikutnya sahabat kita MRS ya sahabat ya, kita tulis reaksinya dulu tadi. Karena HCl adalah asam, maka HCl bereaksi dengan NH4OH-nya ya. Jadi HCl bereaksi dengan NH4OH menjadi NH4Cl tambah H2O. Kita gunakan metode MRS. Kita lihat HCl-nya adalah 1 milimol karena 0,1 kali 10 mili ya, 1 milimol. NH4OH-nya kita udah tahu tadi ya, 10 milimol. NH4Cl-nya sudah diketahui di soal, yaitu 10 milimol juga ya, berdasarkan perhitungan tadi juga ya, termasuk komponen dari larutan penyangga. Jadi di awal ini sudah ada ya sahabat ya. Kemudian ketika bereaksi dengan HCl, maka ini satu semuanya, satu. Maka HCl-nya habis ya. Kemudian NH4OH yang tersisa adalah 9. NH4Cl-nya terbentuk justru malah bertambah ya sahabat ya, karena produk menjadi 11, H2O yang terhasilkan adalah 1. Sehingga sekali lagi ya sahabat ya, untuk yang produk kita jumlah, untuk yang reaktan kita kurangi ya. Nah, dengan kata lain, rasio larutan penyangganya tinggal ini 9 sama 11 ya. Jadi 9 banding 11 rasio antara NH4OH dengan NH4Cl atau NH4+. Jadi nomor 2 ini benar ya. Nah, yang ketiga sahabat, kita hitung larutan pH larutan penyangganya menggunakan rumus yang sama, 9/11, maka POH sama dengan 5 min log 9/11, pH-nya adalah 9 plus log 9/11. Jadi yang ketiga ini juga salah ya sahabat ya, karena di sini 5 min log ini adalah POH ya. Padahal yang ditanyakan adalah, yang ditulis di sini adalah pH ya. pH berarti salah. Dan yang keempat reaksinya adalah, oh ini sudah benar ya, H+ ditambah NH4OH, atau ini boleh H+ ditambah NH4OH menjadi NH4+ ditambah H2O. Jadi jawaban nomor 2 dan 4 ini keduanya adalah benar, sementara 1 dan 3 jawabannya adalah salah. Maka 2 dan 4 benar, jawabannya adalah yang C ya sahabat ya, yang C, 2 dan 4 benar. Nah, oke sahabat, sekarang kita next ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13 sahabat. Soal nomor 13, senyawa amonia atau NH3 dapat bereaksi dengan BF3 atau boron trifluorida membentuk padatan BF3NH3 jika ARH sama dengan 1, B sama dengan 5, dan N sama dengan 7. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, apakah 1, senyawa BF3 dan NH3 adalah senyawa nonpolar, 2, senyawa NH3 berperan sebagai asam Lewis, C, yang ketiga, hibridisasi N yang digunakan dalam NH3 adalah sp2, dan yang keempat, atom nitrogen mendonorkan 1 PeP kepada boron. Oke, ada beberapa langkah. Yang pertama sahabat yang harus diikuti adalah kita harus menggambarkan struktur Lewis-nya terlebih dahulu untuk menentukan kepolarannya senyawanya ya. Kemudian kita juga nanti kita akan menggabungkan untuk menuliskan reaksinya ya antara NH3 dan BF3. Yang kedua, kita gambarkan struktur Lewis dari BF3NH3 dan kita tentukan asam dan basa Lewis-nya. Kemudian kita tentukan hibridisasi dari nitrogen ya. Oke, kita secara manual ya sahabat ya. Kalau kita lihat N itu nomor atomnya 5 ya, nomor atomnya 7. Ini mohon maaf ya, bukan AR ya, tapi nomor atom ya, atau Z ya. Oke, karena nomor atomnya 7, maka konfigurasinya adalah 2,5 ya. Dia punya 5 elektron valensi. Pada nitrogen punya 1, 2, 3 seperti ini ya sahabat ya. Nah, maka tinggal 1 Pb. Untuk yang boron, karena dia punya nomor atom 5, berarti 2,3, berarti dia punya 3 elektron valensi. Maka boron punya 3 ini sudah digunakan untuk berikatan dengan atom fluor ya sahabat ya. Jadi dia tidak punya Pb. Nah, kalau kita gambar reaksi antara NH3 sama BF3 itu adalah demikian ya sahabat ya. Jadi BF3 dengan NH3 bereaksi membentuk seperti ini, BF3 NH3. Nah, kalau kita ikuti kita analisis ya, di sini adalah PeB ya, ada 1 PeB dari amonia itu didonorkan untuk berikatan dengan boron yang
tidak mempunyai PEB, ya tidak punya PEB. Dengan kata lain, yang pertama dulu ya sahabat ya, BF3 NH3 merupakan senyawa polar ya, karena ada perbedaan keelektronegatifan ya. Ini sudah jelas berbeda. Nah, ada keelektronegatifan yang jelas berbeda antara N sama H saja sudah terjadi perbedaan keelektronegatifan, maka merupakan senyawa polar. Kemudian berikutnya BF3, memang BF3 itu senyawa non polar, tapi NH3 termasuk senyawa polar ya sahabat ya. Jadi pernyataan yang pertama itu jelas salah ya. Jadi NH3 itu polar, BF3 itu non polar. NH3 atau BF3 NH3 itu juga senyawa polar. Yang kedua sahabat, kalau kita lihat ini sebagai pendonor PEB, maka NH3 menurut teori asam basa Lewis, pendonor PEB berfungsi sebagai basa Lewis ya. Sementara yang menerima atau menerima PEB itu adalah sebagai asam Lewis. Ya, sebagai asam Lewis. Maka nomor 2 ini jelas juga salah ya, karena yang berperan sebagai asam Lewis bukannya NH3 tapi adalah BF3 ya. Kemudian yang ketiga, untuk hibridisasi ada tips ya. Ada tips buat kalian, yaitu ini. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa ketika N itu mempunyai ikatan tunggal, 3 ikatan tunggal dan 1 PEB, maka hibridisasinya adalah sp3, di mana S1, P-nya 3, totalnya adalah 4. Jadi 4 domain ya, 4 domain. Domain pertama, domain kedua, ketiga, dan domain keempat. Kemudian kalau ini sp2, totalnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, jadi di domain pertama, domain kedua, domain ketiga. Di sini totalnya adalah 2, 1 tambah 1, 2, maka domainnya cuma 2, 1 dan 2. Atau lebih mudahnya adalah kalau berikatan tunggal sp3, beringkatan terangkap 2 berarti sp2, beringkatan terangkap 3 adalah sp. Itu adalah cara cepatnya ya sahabat ya untuk menghafalkan hibridisasi. Nah, jadi NH3 berperan sebagai basa Lewis dan hibridasi yang digunakan dalam NH3 itu adalah sp3 ya. NH3 itu adalah sp3. Maka nomor 3 ini juga jelas salah ya. Dan 4 ini yang benar ya sahabat ya, di mana atom nitrogen mendonorkan 1 PEB kepada boron ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 ini sahabat adalah yang option D ya, di mana atom nitrogen berperan sebagai basa Lewis mendonorkan 1 PEB kepada boron. Oke sahabat, next kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang ke-14. Ini hampir selesai nih sahabat ya. Sebuah sel volta terdiri atas komponen yaitu Al3 plus tambah 3 elektron menjadi Al, di mana E0-nya adalah min 1,66 volt. Kemudian Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn, E0-nya adalah min 0,76 volt. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. Al berperan sebagai reduktor. 2. Nilai E0 sel adalah 1,06 volt. 3. Elektron mengalir dari Al menuju Zn2 plus. Dan yang keempat, endapan Al terbentuk di anoda. Oke, kita perhatikan bahwa ikuti petunjuk ini aja sahabat ya. Kita ingat bahwa dalam sel volta ada namanya potensial reduksi standar ya. Di sini adalah E0. Nah, E0 terendah akan teroksidasi, sementara E0 tertinggi atau lebih tinggi akan mengalami logamnya akan mengalami reduksi ya sahabat ya. Jadi kalau kita analisis dari 2 E0 ini, maka ini akan teroksidasi ya. Ini akan tereduksi ya sahabat ya. Jadi aluminium teroksidasi. Karena teroksidasi itu biloxnya adalah naik ya, naik, maka kita balik reaksinya ini menjadi Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron, maka E0-nya kita jadikan plus ya, 1,66 volt karena kita balik nilainya, di mana Al teroksidasi ya sahabat ya, teroksidasi dari 0 menuju 3. Kemudian yang Zn tetap tereduksi, kita tulis reaksinya tetap sama, E0-nya adalah min 0,76. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita setarakan jumlah elektronnya, ini 3, ini 2, maka persamaan pertama ini kita kali 2, persamaan kedua kita kali 3, tanpa mengubah nilai E0, karena nilai E0 tidak dipengaruhi oleh koefisiennya, sahabat ya. Maka ketemu 2Al ditambah 2Al menjadi 2L3 plus tambah 6 elektron. Kemudian 3Zn2 plus ditambah 6 elektron menjadi 3Zn. Kita jumlahkan, elektronnya kita coret ya sahabat ya. Maka diperoleh persamaan berikut, di mana E0 selnya kita jumlahkan yaitu plus 1,66 volt dikurangi 0,76 volt, maka ketemu plus 1,06 volt. Jadi
berdasarkan ini kita juga bisa melihat biloxnya Al ya sahabat ya, dari 0 menjadi plus 3 maka Al mengalami namanya oksidasi. Jadi karena Al teroksidasi maka Al berperan sebagai reduktor. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ya sahabat ya. Pernyataan yang kedua juga benar karena NaOH-nya adalah plus 1,06 volt. Yang ketiga, elektron mengalir dari Al menuju Zn. Ini juga benar ya sahabat ya, karena Al melepas 3 elektron. Kemudian atau kalau dilihat dari persamaan ini, 2Al melepaskan 6 elektron. 6 elektron diterima oleh Zn2+ ya. Jadi benar sekali, jadi elektron mengalir dari oksidasi menuju reduksi atau dari Al menuju Zn2+ ya. Kemudian yang berikutnya sahabat, nah, Al-nya terlarut. Ya, kenapa terlarut? Dilihat dari persamaan ini ya sahabat. Jadi Al mula-mula endapan atau solid berubah menjadi larutan. Maka Al bukan mengendap, malah dia larut. Jadi Al terlarut, yang mengendap itu adalah Zn ya. Dari Zn2+ berbentuk larutan menjadi Zn berbentuk solid atau padatan ya. Jadi yang option 4 ini salah ya sahabat ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2 dan 3 itu benar. Ya, maka jawaban untuk soal prediksi yang nomor 14 ini adalah yang A. 1, 2, 3 yang benar. Oke sahabat, jelas untuk soal yang terakhir yaitu soal prediksi Simawi tahun 2021 nomor 15 itu tentang sel elektrolisis ya. Elektrolisis zat berikut yang menghasilkan gas di kedua elektrode inertnya. Apakah 1 FeCl2, 2 NaNO3, yang ketiga MgCl2, yang keempat K2SO4. Dan untuk menyelesaikan soal elektrolisis kita tahu ada quick tipsnya ya. Di quick tipsnya ada kita gunakan aturan katoda dan aturan anoda ya. Ini sahabat pasti hafal ya. Ini adalah hafalan aturan katoda dan anoda yang berlaku untuk sel elektrolisis, yaitu pelajaran kelas 12 semester yang pertama ya, setelah reaksi redoks ya kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya adalah yang menghasilkan gas di kedua elektrodenya ya sahabat ya, yang menghasilkan gas di kedua elektrode inert. Jadi elektrodenya adalah inert. Kita lihat sahabat yang untuk katoda ya, katoda untuk menghasilkan gas itu kalau logamnya aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al dan Mn ya. Karena yang terreduksi adalah air dan ini menghasilkan gas yaitu hidrogen ya, gas hidrogen. Jika kation itu logam lain dalam bentuk lelehan, maka kation akan terreduksi ya. Misalkan kationnya adalah H+ ya, maka terbentuk H2. Tapi kalau logam lain misalkan Fe ya, maka Fe3+ misalkan akan terbentuk menjadi Fe. Atau lelehan golongan 1A, 2A, Al dan Mn jadi tanpa air. Jadi kalau dia kationnya logam aktif seperti di sini nomor 2 ya, logam aktif, ini juga logam aktif, ini juga logam aktif karena termasuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Maka yang terreduksi adalah air. Nah, tapi dalam bentuk larutan. Ini adalah larutan ya sahabat, larutan, ini lelehan ya. Maka ini menghasilkan gas ya, menghasilkan gas H2. Nah, kalau kita analisis persatu FeCl2, maka katodanya adalah Fe2+ yang terreduksi karena dia bukan termasuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Jadi Fe2+ terreduksi menjadi Fe atau mengendap. Kemudian Cl2-nya adalah anion, maka Cl2 Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2. Jadi di anodanya menghasilkan gas ya sahabat ya, sementara di katoda tidak menghasilkan gas. Yang kedua NaNO3, karena Na itu termasuk golongan 1A ya sahabat ya, maka yang terreduksi adalah air, maka 2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH- sesuai dengan aturan katoda yang ini ya sahabat ya. Kemudian NO3 adalah ion sisa asam oksi, yaitu yang ini ya, anion sisa asam oksi, maka yang teroksidasi itu adalah airnya juga sahabat ya. Maka 2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron, dan ini menghasilkan gas ya, menghasilkan gas oksigen, dan yang di katoda menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga adalah lelehan MgCl atau liquid ya, lelehan. Karena lelehan tidak menghasilkan air, maka tidak ada air yang terreduksi, maka Mg2+ yang terreduksi menjadi Mg. Nah, kemudian yang di anoda adalah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron.
Dan yang terakhir untuk K2SO4 kasusnya sama dengan Na2O3 ya sahabat ya. Karena K itu adalah golongan yang pertama, maka yang tereduksi adalah air, yang teroksidasi adalah juga air karena SO4 adalah sisa asam oksi. Berarti jawaban untuk soal nomor 15 soal terakhir ini adalah yang option 2 dan 4 ya sahabat ya, 2 dan 4 karena di kedua elektroda inertnya menghasilkan gas yaitu hidrogen di katoda dan oksigen di anoda. Oke sahabat ya, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu yang C ya sahabat ya, yang C, 2 dan 4. Oke sahabat, itulah pembahasan soal prediksi SIMA UI tahun 2021 yang sudah saya buat berdasarkan perkiraan atau pola soal kimia SIMA UI dari tahun 2018, 2019, dan 2020 yang sudah saya bahas di video berikutnya. Oke, jadi bagi sahabat yang belum menonton bagaimana sih memprediksi soal-soal yang akan keluar, itu sahabat bisa lihat di video sebelumnya. Dan terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai habis, walaupun agak lama tentunya. Semoga video kali ini sangat bermanfaat buat kalian, ya, yaitu yang akan mempersiapkan diri menghadapi SIMA UI tahun 2021. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol like ya, kemudian komen di kolom komentar, share ke teman-teman yang lain, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.